Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, bagaimana kabarnya semuanya? Nah, hari ini Ibu akan melanjutkan penjelasan dari materi minggu lalu. Nah, minggu lalu Ibu sudah jelaskan ya tentang iman kepada hari akhir, apa itu hari akhir, bagaimana tanda-tandanya, kapan terjadi waktunya, dalil-dalilnya, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan ke peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah hari akhir. Tapi sebelum itu, mungkin Ibu mau flashback sedikit ya tentang tanda-tanda kiamat yang besar ya. Ibu jelasin lagi sedikit, kemarin kan baru sekilas. Nah, tanda-tanda kiamat yang besar, yang pertama itu ada keluarnya Dajjal. Nah, Dajjal ini apa sih ya? Dajjal itu adalah manusia ya, yaitu manusia yang salah satu matanya picak. Agak kurang normal lah ya, matanya itu agak kurang normal satunya, dan di keningnya atau di jidatnya itu tertulis kata kafir ya, atau kafaro. Nah, Dajjal ini juga disebut dengan istilah Al-Masih Ad-Dajjal. Kenapa ada Al-Masihnya? Disebut Al-Masih karena Dajjal ini bisa melakukan pengembaraan. Ia mampu mengelilingi dunia atau mengelilingi bumi hanya dalam waktu yang sebentar. Ya, jadi nanti Dajjal itu ia akan menyebarkan fitnah ya, dia akan menyebarkan fitnah di mana-mana di seluruh bumi itu dalam waktu yang sebentar. Ia bisa berkeliling dunia hanya dalam beberapa bulan atau hanya setahun gitu ya, setahun lebih lah. Kecuali ya dia tidak bisa mendatangi kota Mekah dan kota Madinah, karena Mekah dan Madinah itu dijaga oleh malaikat sehingga Dajjal tidak bisa masuk ke dalam kota Mekah dan Madinah. Nah, Dajjal ini ia mengatakan kepada semua manusia bahwa dirinya itu adalah Tuhan. Orang-orang kafir nanti akan semuanya beriman kepada Dajjal. Ya, kecuali orang yang beriman, kecuali orang yang mukmin. Tapi bisa nggak sih Bu gitu ya orang beriman terkena fitnah Dajjal? Ya wallahualam gitu ya. Makanya kita juga selalu diajarkan untuk berdoa gitu ya agar terhindar dari fitnah Dajjal, karena fitnah Dajjal ini sangat dahsyat seperti itu. Ia bisa menurunkan hujan, ia bisa menghidupkan orang mati gitu. Sehingga banyak orang yang percaya bahwa ia itu benar-benar Tuhan. Nah, kemudian yang kedua adalah turunnya Nabi Isa. Ya, turunnya Nabi Isa. Nah, Nabi Isa ini nanti akan turun di Menara Putih ya, di sebelah utara Damaskus ya, Suriah. Sekarang itu Suriah berarti. Nah, ketika nanti Nabi Isa turun, Nabi Isa ini akan bertemu dengan Imam Mahdi. Bertemu Imam Mahdi di Syam. Nah, pada saat bertemu Imam Mahdi, Nabi Isa ini akan mempersilahkan Imam Mahdi untuk mengimami sholat atau menjadi imam sholat bagi kaum mukmin. Kenapa Nabi Isa menyuruh Imam Mahdi? Nah, ini adalah untuk menunjukkan kemuliaan umatnya Nabi Muhammad. Karena Imam Mahdi ini masih termasuk keturunan Nabi Muhammad juga ya, dan beliau itu menerapkan syariat Nabi Muhammad ketika turun ke bumi. Kemudian setelahnya Nabi Isa ini akan bertemu dengan Dajjal dan berperang dengan Dajjal, kemudian membunuh Dajjal. Nah, setelah Dajjal mati gitu ya, meninggal, barulah setelah itu terjadilah kesejahteraan yang luar biasa. Ya, semuanya kembali lagi menjadi normal gitu ya, bahkan lebih baik seperti itu. Kemudian keluarnya Yajuj Majuj. Nah, Yajuj Majuj ini kemarin udah Ibu bilang ya, mereka ini seperti dua buah bangsa atau dua buah suku gitu ya, dan semuanya itu kafir, Yajuj dan Majuj. Nah, mereka ini orang-orang kafir ya, mereka ini jahat, mereka akan membuat kerusakan di akhir zaman. Sekarang udah ada belum sih Bu? Udah ada belum sih Yajuj Majuj itu? Udah ada ya, Yajuj Majuj itu udah ada. Dari dulu sebenarnya udah ada, tapi Allah itu kayak mengurung mereka di satu tempat gitu ya, sehingga tidak ada yang tahu mereka itu sekarang ada di mana. Nah, dikisahkan juga di surat Al-Kahfi itu ada kisahnya. Dulu itu Raja Zulkarnain membuat tembok yang besar untuk memenjarakan Yajuj Majuj dengan kuasa Allah tentunya ya, sehingga Yajuj Majuj itu tidak bisa keluar sampai hari ini, sampai nanti menjelang kiamat baru ia bisa keluar. Dan ketika mereka keluar, mereka itu akan berbuat kerusakan di muka bumi, dan jumlah mereka itu sangat-sangat banyak ya, bahkan jumlah mereka dengan jumlah orang yang beriman itu nantinya akan lebih banyak jumlah mereka, lebih banyak jumlahnya Yajuj Majuj. Nah,
Jadi sulit untuk memerangi mereka, sehingga nanti dikisahkan Nabi Isa bersama orang-orang yang mukmin itu berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah, sehingga Allah menghancurkan mereka. Seperti itu. Nah, yang keempat, terbitnya matahari dari sebelah barat. Ya, ini udah disinggung dari minggu kemarin bahwa ketika matahari sudah terbit dari barat, tidak ada lagi yang bisa bertaubat. Jadi pintu taubat tertutup. Kemudian yang kelima nih, keluarnya binatang bumi atau dabbatu al-ard. Jadi nanti akan keluar binatang bumi yang sangat besar ya. Jadi entahlah binatangnya seperti apa. Intinya ia besar dan bentuknya aneh ya. Belum pernah ada kita lihat binatang yang seperti itu. Ini juga merupakan tanda-tanda kiamat yang besar. Kemudian keluar dukhon ya. Kita udah sering dengar nih kalau dukhon itu kabut ya, kabut yang ini juga merupakan salah satu tanda-tanda kiamat yang besar. Kemudian terbelahnya bumi ya, jadi terjadinya longsor atau bumi itu terbelah di beberapa bagian, di bagian timur bumi, di bagian barat, kemudian di Jazirah Arab. Kemudian yang terakhir adalah keluarnya api dari sumur Aden di Yaman. Nah, itu ya tentang tanda-tanda kiamat yang besar. Kita lanjutkan, berikutnya adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada alam akhirat. Jadi ketika kiamat itu sudah terjadi gitu ya, mulailah kita memasuki fase yang baru, yaitu kehidupan pada alam akhirat. Nah, ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala, ya semua makhluk itu mati. Tidak hanya manusia, seluruh jin juga mati gitu ya, meninggal. Nah, ketika semuanya mati, malaikat Israel ini adalah malaikat yang terakhir mati ya, malaikat pencabut nyawa. Kemudian malaikat Israfil juga yang terakhir. Kemudian Allah menghidupkan kembali malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala yang kedua, sehingga semua orang-orang yang mati bangkit kembali dari kuburnya. Nah, proses terjadinya peristiwa kiamat ini ya berlangsung selama 50.000 tahun. Jadi di surat Al-Ma'arij itu ayat 4, kalian mungkin hafal ya, bisa kalian buka juga artinya. Itu artinya adalah para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari kadarnya 50.000 tahun. Jadi mulai alam akhirat itu, seharinya itu ibarat 50.000 tahun di dunia. Ya, jadi ketika memasuki alam akhirat itu seharinya itu kayak 50.000 tahun di dunia. Tetapi bagi orang mukmin yang bertakwa, itu tuh waktu yang sebentar, tidak terasa lama. Bahkan hanya terasa seperti kurang dari 1 kali sholat wajib. Kita sholat wajib paling berapa menit sih ya? Paling lama kalau imamnya panjang bacanya paling ya 10-15 menit gitu ya. Nah, itu seperti itu waktunya kerasanya kalau bagi orang yang mukmin. Tapi kalau bagi orang yang kafir ya itu terasanya 50.000 tahun, alias sangat-sangat lama sekali. Nah, kemudian kiamat itu peristiwa-peristiwanya itu memiliki beberapa tahapan. Ya, di sini kita akan bahas hanya 10 ya, tapi katanya sih masih ada banyak tahapannya, dan masing-masing tahapannya itu berlangsung sangat lama, bisa sampai 1000 tahun. Nah, tahapan yang pertama ya setelah memasuki alam akhirat itu ada yang namanya Yaumul Ba'ts. Apa itu Yaumul Ba'ts? Yaumul Ba'ts itu artinya hari kebangkitan atau hari ketika dibangkitkannya orang-orang yang sudah meninggal di dunia, dibangkitkan lagi dari kuburnya masing-masing, seperti itu. Kemudian setelah mereka semua dibangkitkan, masuklah kepada yang kedua, yaitu Yaumul Mahsyar. Ya, Yaumul Mahsyar ini artinya hari dikumpulkan, yaitu hari dikumpulkannya semua makhluk gitu ya, setelah mereka dibangkitkan di satu tempat yang namanya Al-Mahsyar, atau kita sebutnya padang mahsyar. Nah, keadaan manusia ketika di padang mahsyar ini juga bermacam-macam. Ada orang bertakwa gitu ya, orang beriman, ia memakai busana yang lengkap, ia memakai pakaian yang lengkap, pakai alas kaki gitu ya, bahkan ada yang menaiki kendaraan seperti itu. Jadi tergantung amalnya masing-masing. Ada juga orang yang tidak memakai pakaian gitu ya, tidak memakai alas kaki seperti itu. Bahkan ada orang yang dia berjalan dengan wajah, jadi wajahnya di bawah, kakinya di atas. Ya inilah mungkin orang-orang kafir ya, seperti itu, orang yang bukan Islam.
Jadi keadaan manusia di padang mahsyar itu tergantung amal dan perbuatannya ketika di dunia. Nah, pada di mahsyar ini ya, di padang mahsyar ini matahari itu jaraknya sangat dekat, hanya 1 mil dari kepala manusia. Jadi sangat-sangat panas ya, tapi tergantung tadi amal dan perbuatannya. Kalau dia orang beriman, bertakwa, dia tidak akan merasa kepanasan. Tapi kalau orang yang banyak berdosa gitu ya, orang kafir, ya mereka akan merasakan itu, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, peristiwa berikutnya adalah Yaumul Hisab ya, atau Al-Hisab, hari perhitungan amal atau hari ditunjukkannya amal perbuatan manusia. Jadi pada Yaumul Hisab ini manusia akan ditunjukkan amal apa saja sih yang sudah dilakukan ketika di dunia ya, perbuatan apa aja yang sudah dilakukan di dunia. Oh, dulu kamu pernah melakukan ini gitu ya, kamu pernah berbuat dosa ini, semuanya akan ditunjukkan, diperlihatkan kepada masing-masing orang. Itu semuanya akan dilihatin. Jadi nggak ada satupun amal yang kelupaan dicatat gitu ya, nggak ada. Jadi semuanya itu akan ditunjukkan. Setelah Yaumul Hisab ada yang namanya Yaumul Mizan. Yaumul Mizan ini artinya hari penimbangan amal. Ya, mizan itu artinya timbangan. Nah, timbangannya ini ya, mizan ini sama kayak timbangannya di dunia. Jadi ada dua neraca gitu ya, dua sisi kanan kiri, kemudian di tengahnya tuh ada tiang penyangganya. Nanti tuh amal baik dan amal buruknya ditimbang. Jadi kelihatan mana yang lebih berat. Nah, ketika penimbangan amal ini gitu ya, juga ada berbagai macam keadaan gitu ya. Ada yang ketika ditimbang amalnya lebih banyak dibandingkan dosanya, kemungkinan ia bisa langsung masuk surga. Tapi tetap ya, tergantung ridho Allah akan mengampuninya dosa-dosanya atau tidak. Kalau tidak diampuni ya berarti masuk neraka terlebih dahulu, meskipun amal kebaikannya lebih banyak, seperti itu. Kemudian ada juga yang amal keburukannya lebih banyak. Nah, kalau amal keburukannya lebih banyak, kalau dia Islam ya ibaratnya dia dicuci dulu gitu di neraka, tapi nanti akhirnya dia akan tetap masuk ke surga karena dia Islam ya, memiliki keimanan. Nah, gimana kalau misal amal baik dan buruknya sama ya? Ada yang mengatakan orang ini akan masuk surga tapi paling terakhir, golongan yang terakhir ya. Ketika nanti semua orang, semua umat gitu ya udah masuk surga, baru nanti ia terakhir. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa orang yang ini itu akan berada di tengah-tengah. Jadi kayak digantung di tengah-tengah, dia bisa melihat kenikmatan surga dan bisa juga melihat kengeriannya siksa api neraka, seperti itu. Wallahu a'lam ya. Nah, terus gimana kalau keadaan orang kafir? Nah, orang kafir ini walaupun di dunia dia sangat baik gitu ya, sangat berjiwa sosial, suka membantu orang, tetapi ketika di akhirat, ketika ditimbang amalnya itu akan kosong. Dia tidak akan punya amal apapun, dia tidak memiliki kebaikan sama sekali, karena kebaikannya tidak diterima oleh Allah. Karena apa? Karena ia melakukan kebaikan gitu ya, bukan berdasarkan keimanan ya, mereka tidak beriman kepada Allah. Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang kelima ada Sirat. Sirat ini adalah sebuah jembatan ya, jembatan yang dibentangkan di atas api neraka. Nah, semua orang ini akan melewati Sirat. Kalau ia berhasil melewatinya, berarti ia berhasil masuk surga ya, seperti itu. Kalau tergelincir berarti jatuh ke neraka ya. Nah, sulit atau mudahnya seseorang melewati Sirat itu tergantung lagi-lagi tergantung pada amalnya. Jadi di akhirat itu kita nggak punya kekuatan apa-apa gitu. Kita nggak bisa ngandelin kekuatan diri kita sendiri, karena itu semua tergantung amal kita di dunia. Nah, melewati Sirat ini juga tergantung kepada ketaatan atau kemaksiatan kita ketika di dunia. Ada yang melewati Sirat itu dengan berjalan kaki gitu ya, biasa. Ada yang dengan berlari, ada yang cepat banget kayak sekilatan cahaya gitu ya, ada yang merangkak gitu ya. Jadi bermacam-macam keadaan orang melewati Sirat. Ada yang bahkan menaiki kendaraan ya, seperti itu, tergantung amal dan perbuatan.
ada yang terbang ya, ada gitu ya. Ada juga yang mungkin ketika jalan tergelincir gitu ya, masuk ke neraka ya. Wallahu alam, banyak keadaan ketika orang melewati sirat. Nah, kita lanjutkan yang keenam. Yang keenam ini ada haudel atau telaga. Nah, haudel ini adalah tempat yang telah disediakan oleh Allah sebagai tempat minumnya untuk penduduk surga. Jadi ketika sudah melewati sirat, mereka akan tiba di haudel. Jadi sebelum masuk surga, minum dulu nih di haudel. Setiap nabi itu memiliki haudel atau telaganya sendiri-sendiri untuk umatnya. Nah, telaga yang terbesar adalah telaganya Nabi Muhammad SAW. Lebar dan panjangnya telaga Nabi Muhammad ini sejauh perjalanan 1 bulan. Bayangkan kalian jalan kaki 1 bulan. Jalan kaki 1 bulan terus. Itu nyampe mana ujungnya? Nggak tahu ya. Pokoknya tuh luas banget. Nah, di atasnya telaga ini telah tersedia cangkir-cangkir yang banyaknya sejumlah bintang di langit. Minumannya rasanya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, dan lebih wangi dari minyak misik. Dan ketika orang meminum air dari telaga Rasulullah, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Seperti itu ya, subhanallah. Kemudian yang ketujuh, ada syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat itu adalah meminta kebaikan kepada Allah untuk mukmin pelaku dosa besar. Jadi ketika seorang mukmin ya, orang yang beriman, dia Islam, tapi dia memiliki dosa besar gitu ya, dia bisa meminta syafaat kepada Allah. Jadi meminta pengampunan lah, meminta keringanan gitu ya kepada Allah. Ketika Allah mengabulkan gitu ya, mengampuni dosa-dosanya, ya insya Allah dia bisa masuk surga. Tapi kalau tidak, ya itu tadi, dia berarti ke neraka dulu, seperti itu. Kemudian yang kedelapan, ada neraka. Nah, neraka ini adalah tempat azab yang abadi bagi orang-orang kafir, dan mereka tidak akan keluar selama-lamanya. Selama-lamanya di neraka itu akan disiksa. Ya, kecuali tadi kalau orang yang Islam gitu ya, dia masih punya keimanan, dia akan dikeluarkan dari neraka, nanti masuk surga kemudian. Jadi berarti dicuci dulu gitu di neraka dosa-dosanya. Tapi kalau orang kafir itu selamanya di neraka. Jadi ketika ia disiksa gitu ya, ibaratnya disiram air panas, sudah melepuh semuanya, nanti akan dikembalikan lagi jasadnya sempurna lagi, kemudian disiram lagi, terus seperti itu berulang-ulang. Dan jika kalian tahu, dalam sebuah hadis itu dijelaskan bahwa neraka itu dalamnya itu sangat dalam, seperti 70 tahun perjalanan. Jadi dikisahkan ketika saat itu sahabat sedang berkumpul dengan Nabi Muhammad. Nah, terdengar seperti suara benda jatuh gitu ya. Nah, Nabi berkata kepada sahabatnya, "Tahukah kamu apakah itu?" Kemudian sahabatnya berkata, "Rasulnya lebih tahu." Kemudian Rasul bilang, "Itu adalah suara batu yang dilemparkan 70 tahun lalu ke neraka dan sekarang baru sampai pada dasarnya." Bayangkan, jadi kita ngelempar batu ke dalam neraka. Nah, 70 tahun lagi itu baru sampai ke dasarnya. Coba itu sedalam apa ya neraka, sangat-sangat dalam. Nauzubillah min zalik ya, semoga kita semua terhindar dari siksa api neraka. Kemudian yang kesembilan, ada surga. Nah, surga ini adalah tempat kenikmatan yang abadi. Jadi di surga itu kita mau apa aja ada gitu ya. Kita mau minta apa aja ada. Semua tersedia. Dan di surga itu nikmat banget gitu ya. Beda sama di dunia gitu. Jadi semuanya ada dan kenikmatan itu akan abadi. Nah, yang terakhir ini adalah kenikmatan yang tertinggi yang akan diperoleh oleh penduduk surga, yaitu ru'yatullah atau melihat Allah. Ya, jadi penduduk surga itu nanti bisa melihat Allah, bisa melihat wajah Allah. Di dalam hadis disebutkan bahwa Rasul bersabda, ketika nanti penduduk surga bisa melihat Allah sebagaimana ia melihat bulan. Bukan maksudnya Allah itu bentuknya seperti bulan ya, tetapi maksudnya kayak kita ngeliat bulan di langit gitu ya, terlihat jelas oleh mata kita dan tidak perlu rebutan untuk melihatnya. Seperti itu. Jadi semuanya bisa melihat wajah Allah gitu ya, semua penduduk surga bisa melihat wajah Allah dengan jelas. Seperti bagaimana kita melihat bulan.
Ya, Masya Allah ya, bayangkan coba bisa melihat wajah Allah. Semoga kita semua bisa mencapai kenikmatan yang tertinggi ini gitu. Amin ya. Nah yang terakhir, slide yang terakhir. Nah pasti ya ada hikmah di terakhir di setiap materi gitu ya, pasti ada hikmah yang akan Ibu sampaikan. Apa sih hikmah beriman kepada hari akhir atau beriman kepada hari kiamat ini? Yang pertama adalah kita senantiasa gitu ya selalu berusaha berperilaku baik dan beramal soleh. Kemudian yang kedua, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian yang ketiga, senantiasa kita memohon ampun kepada Allah dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Kemudian yang keempat, takut untuk melakukan dosa dan maksiat. Karena apa? Karena tadi ya semua amal kita akan ditimbang, akan dihitung dan tidak ada yang terlewat. Bahkan amalan yang sekecil biji sawi pun itu akan mendapatkan balasan. Kemudian yang kelima, yang terakhir, berlomba-lomba untuk melakukan segala kebaikan atau melakukan amal gitu ya. Kita akan berlomba-lomba untuk melakukan amal. Selesai. Nah itu dia ya materi untuk hari ini. Alhamdulillah sudah selesai penjelasannya. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa tanyakan di Classroom ya, atau di Japri WhatsApp juga tidak apa-apa. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi hari ini Ibu cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.